طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan wa akhwat, ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islam. Dan kita masih berada pada adab utang piutang. Kita masuk pada bagian ketiga dari adab utang piutang, adalah adab secara umum yang berkaitan dengan utang piutang. Kalau bagian pertama, adab yang berkaitan dengan orang berutang. Bagian kedua, adab yang berkaitan dengan orang yang memberi utang. Maka adab yang ketiga adalah secara umum yang berkaitan dengan utang piutang. Naam. Yaitu di antara adab-adab umumnya, yang pertama menulis utang piutang. Jadi kalau ada utang piutang itu ditulis, dicatat. Ya, di antaranya supaya tidak lupa. Nah, kebiasaan manusia itu memang sering lupa. Ya, kalau yang berutang lupa, yang memberi utang juga lupa, nah itu biasanya terjadi masalah. Biasanya terjadi konflik di situ. Maka dari itu, supaya menghindari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan utang piutang, itu harus ditulis. Ya, ini merupakan adab, ya, ini ditulis. Dan memang menulis atau mencatat utang piutang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran. Sebagaimana di Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai, yakni untuk ila ajalim musamma, untuk waktu tertentu, ya, faktubuhu, maka tulislah, yakni hendaklah menulis utang piutang tersebut. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan hendaklah seorang katib, yakni seorang penulis, dia menulis di antara kalian itu bil adli, dengan adil, dengan benar. Jadi ada juru tulis yang menulis utang piutang antara dua orang
yang melakukan transaksi utang piutang itu. Ya, tapi kalau mereka sendiri berdua juga mencatat ya dengan adil, maka ini boleh saja. Ya, selama masing-masing di antara mereka itu punya catatan. Ala kulli hal, yang menjadi sisi pendalilan di sini adalah menulis utang piutang. Menulis apa? Utang piutang. Dan ini langsung ya terdapat di dalam Al-Quran. Yang kedua, adanya saksi. Ya, dalam berutang itu ada saksi. Itu merupakan adab saja. Merupakan apa? Adab. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Wastashhidu syahidaini minar rijalikum wa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Begitu kata Allah, wastashhidu syahidaini minar rijalikum, yaitu dan hendalah ya dipersaksikan dengan 2 orang saksi dari laki-laki di antara kalian. Jadi ada saksi, hendalah ada saksi yang mencatat utang piutang itu, atau ketika terjadi transaksi utang piutang itu dengan 2 orang saksi. 2 orang saksi laki-laki. Ya. Wa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani. Kalau memang tidak dapat 2 orang laki-laki, maka boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, karena memang persaksian 1 orang perempuan itu sebanding dengan persaksian setengah laki-laki. Jadi kalau 1 orang laki-laki itu sebanding dengan persaksian perempuan 2 orang. 2 orang. Jadi kalau 1 orang laki-laki itu sebanding dengan persaksian 2 orang perempuan. Makanya kalau ada laki-laki 2 cukup. Kalau tidak ada laki-laki 2, cuma laki-laki 1, maka dilengkapi dengan 2 orang wanita sebagai saksi. Dan apa kriteria-kriteria orang yang menjadi saksi itu? Di antaranya disebutkan di sini, mimman tardawna minasyuhada'i antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Yaitu ya dari saksi-saksi yang kalian ridhoi, orang-orang yang kalian ridhoi. Dan tidak mungkin orang mengambil saksi yang dia tidak ridho ya. Maka saksi itu harus dia ridho. Ya, dia ridho itu karena dia kenal orangnya, dia percaya, dia tahu persis ya, dan seterusnya. Nah, supaya apa? Ya, supaya jika salah seorang dari mereka lupa, fatudzakkira ihdahumal ukhra, maka yang lainnya mengingatkan. Maka apa? Yang lainnya mengingatkan. Karena memang utang piutang itu adalah perkara yang dibolehkan dalam syariat dengan ketentuan-ketentuan, dan babnya adalah bab ta'awun 'alal birr, tolong menolong dalam kebaikan. Maka pihak yang berutang dan pihak memberi utang pun dua-duanya adalah orang-orang yang harus sama-sama amanah, dan dua-dua melakukan transaksi tersebut bukan karena untuk mencari keuntungan duniawi, tetapi babnya adalah bab ta'awun. Babnya bab tolong menolong. Sebab itu supaya perkara yang babnya tolong menolong ini tidak rusak ya dengan hilangnya kepercayaan di antara kedua belah pihak atau salah satunya mengkhianati yang lain, maka perlu adanya
saksi. Di samping ada catatan juga perlu ada saksi. Naam. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Adapun ya para ulama telah menulis ya banyak dalam hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab utang piutang ini banyak. Ya seperti di dalam Fathul Bari sendiri Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani ketika mensyarah Sahih Bukhari itu beliau banyak memberikan keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan adab-adab utang piutang ketika sampai pada bab utang piutang. Naam, wallahu a'lam bissawab. Secara umum ya di sini disebutkan dua perkara saja dalam bab utang piutang, yaitu yang pertama mencatat utang piutang, yang kedua adanya saksi. Selebihnya adalah adab yang berkaitan dengan orang yang berutang dan adab yang berkaitan dengan orang yang memberi utang, dan itu telah kita lewati pembahasannya. Nah, taib. Kita masuk pada bab yang baru, yaitu adabul qadha. Yani adabul qadha, adab-adab yang berkaitan dengan hakim, seorang hakim yang memberikan keputusan ya. Sebagaimana kita telah pahami bahwa hakim itu merupakan salah satu tugas syar'i yang disyariatkan dalam agama Islam dan bahkan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau, di mana beliau banyak memutuskan perkara-perkara kaum muslimin, baik dalam urusan-urusan dunia dan yang lainnya. Naam, persengketaan mereka di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau banyak memutuskan perkara dan beliau memberikan contoh. Keputusan-keputusan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sumber syariat terhadap permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Taruhlah seperti perselisihan sahabat tentang irigasi ya. Karena air itu mengalir lewat kebun salah seorang, kemudian dari situ baru dia mengalir lagi ke kebun orang lain. Nah, ini terjadi perselisihan antara Az-Zubair dengan salah seorang sahabat Ansor. Nah, di kebunnya Az-Zubair ini di atasnya kebunnya sahabat Ansor itu. Jadi kalau air mengalir itu lewat dulu di kebunnya Az-Zubair, kemudian baru dia lewat ke kebunnya sahabat Ansor. Nah, ketika permasalahan ini disengketakan oleh sahabat Ansor ya di hadapan Rasulullah dan Az-Zubair ini, maka Rasulullah memberi keputusan, yaitu kata Rasulullah ya kepada Az-Zubair bahwa ya dia punya hak untuk tampung air itu. Jadi kalau air yang lewat itu dia tampung saja sampai kalau memang sudah penuh, baru selebihnya dia alirkan ke orang yang ada di bawah dia. Itu keputusan Rasulullah. Nah, ketika mengalami mendapatkan keterangan atau keputusan yang demikian, sahabat Ansor ini ketika itu tidak rela. Dia berkatakan, ya Rasulullah, apakah karena Az-Zubair ini adalah anak pamanmu? Ya, jadi seolah-olah jangan sampai ada nepotisme. Ya, jadi memang ini kondisi-kondisi yang demikian ini sudah ada sejak zaman dulu. Ya, nah, maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diprotes seperti itu? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Ya, ini Allah berfirman, "Fala wa rabbik
la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala rabbik, demi Rabbmu, ya, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Hakikatnya mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam hati-hati mereka keberatan terhadap keputusan yang engkau putuskan, dan mereka menerimanya dengan penerimaan yang rela. Artinya tidak ada pilihan lain bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul dan benar keimanannya, lurus keimanannya, itu ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, tidak lagi ada pilihan lain bagi mereka kecuali mereka harus menerima dengan rela keputusan Allah dan Rasul. Dari itu bukti keimanan mereka kepada Allah. Nah, sebab itu dalam beberapa ayat, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyinggung permasalahan seperti ini, yaitu Allah mengatakan apa? Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ya, mereka masih punya pilihan lain dari urusan-urusan mereka. Itu tidak layak, sangat tidak beradab dan tidak pantas ada pada orang yang beriman apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu perkara dari perkara-perkara mereka, lalu mereka masih pilih pilihan lain, masih cari keputusan yang lain, masih memilih pendapat yang lain. Nah, dan itu bukan sifatnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dengan keimanan yang sebenarnya. Nah, maka dari itu apa? Ya, perkara ini, perkara menjadi hakim ini, perkara juga ditetapkan oleh Rasulullah dalam kehidupan beliau, ya. Nah, itu contoh nyata. Dan begitu pula kasus-kasus yang bermunculan setelah Rasulullah, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, pada masa pemerintahan Umar, ya, para sahabat semua, ya, mempraktikkan keputusan itu, hukum yang disampaikan oleh Rasulullah ataupun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, atau masalah-masalah baru yang bermunculan, maka disitulah para sahabat berijtihad dengan keilmuan mereka. Ala kulli hal, ya, sekali lagi, hakim merupakan apa? Salah satu tugas syar'i yang ditetapkan oleh syariat, dan Rasulullah sendiri pun telah memberikan contoh akan hal tersebut. Nah, maka dari itu kita katakan bahwa menjadi hakim itu tugas yang mulia apabila seseorang mampu untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Hakim yang jujur, ya, hakim yang mengerti ilmunya, dan seterusnya ketika memutuskan perkara. Sebaliknya, jabatan menjadi hakim itu bisa menjadi musibah yang besar, bisa menjadi malapetaka apabila orangnya tidak amanah, tidak jujur, tidak punya ilmu dalam memutuskan perkara, dan seterusnya. Maka dari itu, supaya menjadi hakim itu yang merupakan amalan yang mulia ini tetap terlestari dan tidak membahayakan orang yang menjadi hakim itu, maka perlu dia memahami adab-adab yang berkaitan dengan permasalahan ini. Maka di antara adab-adab seorang hakim itu yang pertama ikhlas. Dia harus ikhlas. Seorang jadi hakim itu bukan supaya mau cari peluang, mau numpuk-numpuk harta, ya, atau supaya dia punya jaringan, punya koneksi, kemudian dia mudah urusan-urusannya karena dia adalah hakim, ya, misalnya.
bukan untuk itu. Tetapi semata-mata dia ikhlas ya menerima tugas tersebut demi menjalankan hukum Allah dan Rasul, menerapkannya dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kemampuan dia. Ikhlas. Ala kulli hal dia apa? Ikhlas. Bukan karena ada target-target tertentu. Bukan karena ada keinginan tertentu ketika dia menjadi hakim. Dan jabatan hakim ini pada era modern ini adalah jabatan yang kata orang ini tempat paling subur. Tempat apa? Paling subur. Maka ini sumber-sumber untuk mendapatkan dunia sangat besar. Sumber-sumber untuk mendapatkan dunia sangat besar. Maka dari itu orangnya harus ikhlas. Yang kedua, tidak meminta jabatan jadi hakim. Jangan minta-minta untuk mau jadi hakim. Ya. Dan ini merupakan adab yang buruk. Meminta jabatan itu pertanda bahwa orang itu ambisi. Nah, kalau orang ambisi, ya maka itu berarti ya merupakan satu isyarat bahwa ada niat yang tidak benar. Ada niat yang tidak apa? Tidak benar. Nah, kalau orang yang minta-minta jabatan itu kan pertanda orang ini sangat berambisi untuk jabatan itu. Nah, kalau orang yang sangat berambisi untuk sebuah jabatan itu berarti ada suatu tendensi tertentu. Nah, syukur-syukur kalau niatnya adalah baik ya. Tapi kalau niatnya adalah untuk hal-hal duniawi ya, maka ini bisa jadi musibah. Bisa jadi musibah. Maka dari itu di antara adabnya jangan meminta jabatan jadi hakim. Tidak boleh meminta jabatan. Nah, sama halnya dengan tidak boleh seseorang berambisi untuknya. Kenapa? Ya karena kalau sekiranya seseorang itu dia mendapatkan suatu jabatan karena keahliannya, karena ketakwaannya, karena memang dia layak untuk itu dan dia mendapatkan jabatan itu tanpa dia meminta, maka Allah akan memberikan keberkahan kepadanya dalam menjalankan pemerintahannya atau dalam menjalankan fungsi daripada jabatan yang dia pikul. Namun kalau sekiranya dia mendapatkan jabatan itu karena dia ngemis, dia minta, ya, dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan darinya dalam menjalankan fungsi jabatan yang dia pikul itu. Dan Allah tidak akan tolong dia dalam urusannya. Allah biarkan dia begitu saja. Maka jangan heran kalau orang yang berambisi untuk sebuah jabatan itu kemudian kerap kali tugas-tugas yang diembankan kepadanya itu terbengkalai. Tidak ada yang beres. Kenapa? Karena memang Allah menghilangkan darinya keberkahan dan Allah serahkan urusannya itu kepada dia. Allah tidak memberikan pertolongan kepadanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Dar, "Ya Abu Dar, inni araka dha'ifan." Wahai Abu Dar, saya lihat engkau ini lemah. Saya lihat engkau ini apa? Lemah, orang yang lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sesungguhnya aku mencintai atau aku suka ya kepadamu apa-apa yang aku suka untuk diriku, kata Rasulullah. Yaitu apa? La ta'ammaranna ala tsnaini. Janganlah sekali-kali kamu memimpin dua orang. Jangan sekali-kali apa? Kamu memimpin dua orang. Ya, ini ada isyarat ya. Dua orang saja tidak boleh. Apalagi memimpin negeri Tehoro besar ini. Atau memimpin kabupaten.
atau memimpin provinsi atau memimpin negara. 2 orang saja tidak boleh, kata Rasulullah. Dan antum bayangkan ya, sebabnya apa? Sebabnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini kepada Abu Dar, ini araka dhaifan, aku lihat engkau ini orangnya lemah. Padahal antum tahu Abu Dar orang subhanallah sahabat Nabi. Sahabat apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendapatkan 7 wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat khusus ya kepada Abu Dar ini. Dan bagaimana kisah Islamnya Abu Dar, usaha dan upaya dia untuk mendapatkan petunjuk untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan keislaman, yang mendengarkan tentang dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah ya, dengan semangat yang tinggi ya, punya perjuangan yang kuat. Itu Abu Dar datang dari sukunya itu Ghifari di luar kota Mekah ya, beberapa kilo di luar kota Mekah, itu datang ke Makkah, tidak bawa bekal apa-apa ya, cuma duduk di sekitar Ka'bah, minum-minum air zam-zam saja ya. Datang untuk apa? Ya datang untuk mau cari tahu kebenaran tentang berita yang dia dengar, bahwa di Makkah ini ada seseorang yang menjadi nabi. Sampai akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah setelah mengajari Abu Dar Al-Ghifari beberapa hal tentang Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dia kembali untuk menyampaikan dakwah kepada di kampungnya dan jangan mengumumkan keislamannya di kota Makkah. Ya kenapa? Karena Rasulullah khawatir tentang keselamatannya. Waktu itu kaum muslimin ditindas ya oleh orang-orang musyrik. Ya kalau ada yang masuk Islam, kalau mereka tahu ya mereka tindas, intimidasi. Ya berbagai macam cara. Ada berbagai macam cara yang mereka lakukan. Bahkan tidak segan-segan mereka menyakiti secara fisik. Tidak segan-segan mereka menyakiti secara fisik. Lalu apa? Abu Dar ini ketika dia keluar dari tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mau pulang ke negerinya di Ghifar, itu dia tidak langsung pulang, tapi dia datang ke Masjidil Haram situ. Lalu dia teriak keras-keras, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, penduduk Makkah, saya sudah Islam. Padahal Rasulullah larang dia jangan. Jangan itu karena Rasulullah takut keselamatannya, nanti dia diintimidasi. Tapi berani. Ya, dia tidak perlu dengan keselamatan pribadinya, tetapi dia mengumumkan keislamannya di depan masyarakat Quraisy yang ketika itu lagi marah-marahnya mereka kalau orang masuk Islam. Seketika orang-orang Quraisy pun mulai hajar ini Abu Dar, dipukul. Ya. Lalu dibantu oleh paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini menunjukkan bagaimana mentalnya Abu Dar. Mentalnya yang demikian ya, dia tidak peduli. Tetapi saja Rasulullah ketika mewasiatkan kepada Abu Dar soal jabatan ini, kata Rasulullah, ini araka dhaifan, saya lihat kau ini lemah. Ya, subhanallah, itu Abu Dar. Lalu kalau kita bagaimana? Mungkin Rasulullah akan katakan, ini araka dhaifan jiddan, saya lihat engkau ini sangat-sangat lemah. Ya, nah ini Abu Dar yang bertakwa kayak gitu saja, orang yang keberanian jiwanya demikian ya, berani, kemudian ketakwaannya itu Rasulullah masih katakan ini araka dhaifan, saya lihat engkau ini lemah. Lemah dalam banyak hal ya, bukan hanya dari sisi fisik ya, bukan dari sisi fisik. Ya bisa jadi lemah dari sisi perasaan, mental ya, takut atau tidak bisa untuk memutuskan perkara, itu bisa jadi ada orang yang demikian. Ketika dia mau putus perkara, dia lihat ternyata ini nenek saya, dia lihat ternyata ini om saya, ini gimana ya, akhirnya nggak jadi putuskan perkara. Mentalnya tidak siap untuk menegakkan keadilan.
Ya padahal keadilan itu harus ditegakkan oleh seseorang apabila memang dia diberikan jabatan untuk itu, walaupun terhadap dirinya sendiri atau kepada karib kerabatnya. Sampai-sampai Rasulullah sendiri mengatakan kalau seandainya Fatimah radhiyallahu taala anha itu mencuri, niscaya akan aku potong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mental seorang yang memiliki jabatan hakim itu adalah mental yang harus siap untuk memutuskan perkara terhadap siapapun. Ketika perkara itu sampai di hadapan dia, punya keberanian untuk menegakkan keadilan dan mentalnya harus siap. Walaupun itu terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, anaknya, terhadap saudaranya, familinya dan seterusnya, dia harus punya mental yang kuat untuk itu. Nah kalau orang mentalnya tidak bisa, serba tidak enak dan seterusnya, ya maka ini orang dikatakan lemah. Orang ini dikatakan apa? Lemah dan tidak layak orang yang demikian ini untuk menjadi pemimpin. Apalagi sampai minta untuk jadi pemimpin, jadi hakim. Dan bahkan jabatan hakim itu bisa membahayakan seseorang. Ini jabatan yang mulia, tetapi kalau sekiranya dia tidak mampu untuk menerapkannya, melaksanakan fungsinya dengan baik, itu bisa jadi ancaman. Maka Rasulullah mengatakan man waliyal qadha faqad dubiha bi ghairi sikkin. Barang siapa yang memegang suatu jabatan hakim, yaitu sama dia telah menyembelih tanpa pisau, ya. Dan ini sudah kita bahas hadis ini dalam kitab apa? Bulughul Maram, ya. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, ini adab yang kedua, yaitu adab menjadi hakim. Yang ketiga, tidak menerima jabatan dalam konteks ini adalah hakim apabila memang dia tidak layak. Apabila dia tidak layak. Ada orang ini tidak layak untuk jadi pejabat, paksa mau jadi pejabat, kasihan. Ya. Kadang-kadang mentalnya kecil, otaknya juga kecil, ya. Tapi mau pegang jabatan yang besar, amanah. Jadi tidak boleh. Ya kalau tidak layak ya tidak usah, walaupun diberikan ya tidak usah, karena itu namanya menjatuhkan diri dalam jurang kebinasaan. Yang masing-masing orang lebih tahu kemampuan dia. Ya, orang lain mungkin punya penilaian, orang ini hebat, orang ini demikian, orang ini demikian, orang ini cerdas, orang ini alim, orang ini takwa, orang ini adil. Tetapi sungguh masing-masing orang lebih tahu tentang keadaannya. Maka kalau seseorang itu dia mau jujur, ya mestinya dia memiliki adab yang ketiga ini. Dia itu layak apa tidak untuk sebuah jabatan yang ditawarkan kalau seandainya ditawarkan kepadanya. Kalau sekiranya dia tahu dirinya bahwa dia itu tidak layak, ya sudah jangan terima. Karena kalau dia menerimanya itu sama dengan dia membinasakan dirinya. Sama dengan apa? Membinasakan dirinya. Akan pontang-panting. Ya akan kacau balau. Urusan-urusan yang dia lakukan kalau memang dia itu bukan ahli di bidang tersebut, tidak layak memangku jabatan yang dia pegang itu. Maka jabatan-jabatan itu juga harus dipegang oleh orang-orang yang layak, orang-orang yang layak. Ya, singkatnya orang yang ahli di bidang tersebut, orang yang ahli. Nah kalau orang itu mau jadi apa, kapten kapal, ya dia harus tahu bisa setir kapal, ya. Kalau dia tidak tahu setir kapal ya bisa bahaya. Pokoknya ahli di bidangnya. Begitu juga jabatan dan seterusnya. Nah, baik, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sallallahu